buka di bab tentang Matius 17 nomor 2. Ya. Matius 17 nomor 2, Saudara. Ini jawab pakai data ya. Nanti ya, jangan cuma framing-framing aja bisanya. Matius 17 nomor 2. Lalu Yesus berubah rupa, bayangkan. Wajar pendapat Basilides mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, dia punya kekuatan berubah rupa. Di depan mata mereka wajahnya bercahaya. Bukan hanya di Matius. Narasi ini juga diulangi oleh Markus 9 nomor 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Yesus berubah Baik, rupa. waktu sudah habis, Gus Wapi. Kita dengarkan ya jawabannya. Baik, saya tanggapi ya. Ya, pertama lagi-lagi kita kecewa ya dengan Gus Wafi ya. Sayang, seribu sayang ini Gus Wafi. Kita harap nih Gus Wafi memberikan jawaban dari kitab yang maha sempurna, kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tapi sayang, yang dikutip malah buku karangan-karangan. Ini bagaimana ini Gus Wafi? Saya Kristen, Anda Islam. Yang menjadi otoritas di dalam kekristenan, iman kekristenan itu Bible, the Holy Bible, bukan buku karangan orang. Ini bagaimana Gus Wafi? Yang menjadi otoritas di dalam agama Islam itu Al-Quran. Bagaimana mungkin kitab yang menjadi otoritas tidak dipakai di sini? Gitu loh. Menurut Al-Quran ya, mereka ragu-ragu yang disalibkan itu bukan Isa. Al-Quran tidak memberikan jawaban siapa yang disalibkan menggantikan Isa. Tadi Uswapi mengatakan menurut pendapat ulama yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Tapi mengutip lagi di buku lain yang disalibkan itu Simon dari Kirene. Yang mana? Yudas Iskariot sama Simon dari Kirene itu beda. Yudas Iskariot itu salah satu murid yang menjadi bendahara, dia menjadi pengkhianat karena dia mencuri. Dia itu seorang pencuri. Ya kan? Dia sering menggelapkan uang pelayanan itu, ya kan? Karena memang motivasinya Yudas ini itu memang sudah lain. Sekalipun nanti di akhir ayatnya dia mengalami penyesalan. Nah, kemudian Simon dari Kirene itu yang membantu Yesus mengangkat salib itu karena tidak kuat. Ada seseorang yang pulang karena waktu itu kan hari raya besar Paskah. Jadi semua orang pulang. Dari perantauan, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia pulang, termasuk Simon dari Kirene, dia orang Mesir itu, pulang dia ke Israel untuk merayakan Paskah. Nah, dia disuruh membantu mengangkat salib, bukan dia jadi disuruh makan. Aduh. Ini gimana Gus Wapi ini yang sangat disayangkan, bagaimana mungkin orang Islam malah lebih ngerti Al-Quran ketimbang Al-Quran itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang keraguan-raguan, begini Gus Wapi. Menurut Zakir Naik nih, ulama kalian, dikatakan bahwa sesungguhnya Isa itu benar-benar naik. Ini pendapat ini dianut oleh Zakir Naik, terus Gus Mendem. Tahu kan Gus Mendem ya? Subandi T. Sukaco. Ya kan? Ini langsung para apologet kalian aja ini yang saya ngomong. Isa itu benar-benar naik di atas kayu salib. Ya kan? Tetapi dilihat orang, nampaknya dia mati, nampaknya. Tetapi aslinya dia tidak meninggal. Nah, ketika diturunkan dari kayu salib, ternyata dia itu hanya mati suri. Nah, sedangkan menurut yang lain, Islam yang lain, ya kan, yang disalibkan itu orang lain menggantikan Isa. Jadi sesungguhnya
begini, Presiden pertama Republik Indonesia itu bukan Soekarno. Terus siapa? Pokoknya bukan Soekarno. Nah, terus mereka percaya. Gitu loh. Coba Gus Wapi, sekarang begini. Kalau menurut Al-Quran sendiri, siapakah yang disalibkan menggantikan Isa? Karena itu penting. Karena Anda mengatakan Isa tidak disalib. Tadi kan kita anggap sama lah ini. Kita anggap sama Isa dengan Yesus. Nah, terus kalau Yesus tidak disalib, terus siapa dong yang disalib? Apa sulitnya bagi Allah membongkar apa yang benar? Apa sulitnya bagi Allah? Yang disalib itu namanya ini, sesungguhnya ini, kejadiannya begini. Tapi Allah tidak menjelaskan, karena sesungguhnya dia pun bingung. Makin berat ini saudara-saudara ini. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi dalam perdiskusian, ketika ada sebuah kitab suci yang menarasikan sesuatu, contoh Isa gak disalib, lalu ada kitab suci dari agama lain mendukung, ini keren namanya Mas Edis. Gitu loh. Justru ketika sebuah kitab suci mengatakan Yesus disalib, tapi tidak ada dari kalangan kitab orang lain yang mendukung, ini gabrul ngarang cerita namanya ini. Gitu loh. Paham tidak? Ada satu kitab suci mengatakan Yesus disalib, tapi nggak ada satupun kitab suci agama lain yang mendukung. Ini namanya ngarang cerita, dongeng, gitu loh. Tapi ketika ada Al-Quran misalnya, mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, ternyata Injil Basilides mendukung. Ternyata kitab Yahudi mendukung. Sekarang saya tanya Mas Edis. Sanhedrin, ya, panggilan agung dalam Keyahudian, tampilkan kepada saya satu saja hukum tentang tersalibnya orang yang mulia dalam Keyahudian. Kalau ada, saya akan berpendapat bahwa Yesus ternyata disalib. Buktikan kepada saya, ya, dalam literasi Yahudi, sekelas Sanhedrin loh, ya, sekelas Sanhedrin waktu itu ingin menyalibkan Nabi Isa. Ini kan cerita ngarang namanya. Kenapa saya katakan ngarang? Tidak ada hukum salib dalam literasi Yahudian. Coba sampai buka Tanakh, Talmud, dan kitab-kitab yang lain dalam literasi Yahudi. Pernah nggak mereka menghukum seseorang dengan cara disalib, misalnya? Pernah nggak? Nah, itu namanya diskusi. Tapi jawab ya, berarti. Tampilkan datanya kepada saya. Kenapa? Kalau ada kitab suci mengatakan tersalib, tidak ada kitab suci yang lain mendukung, itu namanya ngarang. Tapi kalau ada kitab suci mengatakan tidak tersalib, dibuktikan oleh kitab suci yang lain yang beda agama, itu keren namanya saudara. Allah tidak perlu menjelaskan itu, kenapa? Gak penting. Kenapa saya katakan gak penting? Quran dan Bible itu berbeda. Quran itu singkat, padat, jelas, benar. Bukan kitab sejarah. Ngapain? Karena Allah ketika menceritakan surah An-Nisa ayat 157, tujuannya Allah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad dan telah tercatat dalam Al-Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Cerita para rasul terdahulu seperti Nabi Isa waktu disalib, dan ternyata dia tidak disalib, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Ada di Al-Quran tujuannya. Kenapa gak disebutkan semua? Lah, Bible, perjanjian baru ya, jangan nyomot-nyomot kitab Yahudi. Kalau memang Yahudi tidak mengakui, tidak bisa Anda menampilkan. Ada nggak kitab suci agama lain
yang membenarkan tentang adanya hukum salib di dalam literasi Yahudian. Saya tunggu ya data itu ya. Apakah di Talmud ada misalnya, atau di dalam Sefer atau Safarul Khuruj, Safarul Takwin, di dalam kitab-kitab Musa, Torah, adakah mereka pernah menyalib orang yang bernama Yesus pada 2000 tahun yang lalu? Kalau nggak punya data, ya kalau nggak punya data, cuma framingan, berarti Anda 13 tahun belajar menjadi seorang pendebat jauh-jauh sampai ke Amerika, gak ada gunanya, saudara. Gak ada gunanya berarti. Ya kalau cuma framingan, siapa yang tidak bisa? Kehebatan sebuah diskusi ketika pendapatnya didukung oleh orang yang tak sama imannya dengannya. Itu keren namanya. Keren. Makanya Al-Quran untuk menyebutkan siapa yang disalib, karena tujuan Quran meneguhkan hati Nabi Muhammad, bukan sedang menceritakan kitab sejarah. Kalau Bible kan tidak, menjelaskan sejarah tapi sejarahnya diragukan. Itu lebih bahaya, saudara. Itu lebih bahaya. Coba jawab pertanyaan saya. Oke, baik. Saya jawab ya. Iya. Ya, saya maklumi lah ya, karena Gus Wapi ini memang debat terbaru ya, bisa dikatakan baru anak kemarin sore lah. Gini loh Gus Wapi, betul yang Anda katakan bahwa di dalam hukum Yahudi nggak ada hukum penyaliban, itu nggak ada. Yang ada itu dirajam ada, hukum mati ada. Tapi masalahnya Anda tidak mengerti konteks sejarah. Gini loh, waktu itu Israel itu bukan negara yang merdeka. Mereka bisa menerapkan hukum-hukum mereka, enggak. Israel itu di bawah penjajahan. Hukum yang berlaku, raja yang hukum yang ada itu bukan hukum Israel, bukan hukum orang Yahudi. Aduh. Nih, saya bacakan ya. Kita ke Matius pasal yang ke-26. Ke-26 saya bacakan ya. Nih. Bagian yang terakhir ya. Nih, di sini saya katakan nih. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-59 ya. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama memberi kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di hadapan di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan akan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Nah, apakah Sanhedrin atau sidang mahkamah agama Yahudi berhak menjatuhkan hukuman mati? Enggak berhak, orang mereka di bawah penjajahan kok. Seandainya mereka tidak di bawah penjajahan, maka mereka akan melaksanakan hukum rajam. Tapi apa? Baca pasal berikutnya. Mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Nih, Yesus diserahkan kepada Pilatus, pasal ke-27. Ketika hari mulai siang, semua imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Maka mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Nah, dibaca, ya, jadi yang menjatuhkan hukuman penyaliban itu adalah pemerintahan penjajahan. Pilatus, makanya di dalam pengakuan iman rasuli yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Gitu loh. Betul yang Gus Wapi katakan bahwa menurut hukum Yahudi nggak ada penyaliban, betul. Tapi masalahnya kan negara Israel pada waktu itu di bawah penjajahan. Sampai kayak negara kita waktu dijajah Belanda, hukum-hukum wilayah nggak ada, yang dipakai hukum Belanda. Gitu loh.
Seperti itu. Makanya mereka tidak bisa main hakim sendiri. Karena ada pemerintah penjajah yang punya otoritas di situ. Nah, makanya kalau kita bicara Bible, kita bicara sejarah. Tapi kalau kita bicara Quran, kita bicara mimpi. Kita bicara mimpi dan hayalan. Contoh nih. 700 tahun setelah peristiwa, muncul Muhammad di Arab. Di Arab munculnya, bukan di Israel. Ngomong, sesungguhnya mereka tidak menyalibnya. Mereka tidak membunuhnya, tetapi yang diserupakan. Loh, masa sih pesan dari Allah setelah 700 tahun peristiwa ini tersembunyi, dipercayai oleh banyak orang. 700 tahun lamanya. Masa bikin jawaban hanya kayak begini? Seharusnya Allah itu memberikan jawaban yang tegas dan jelas. Yang disalib itu bukan Yesus, tapi namanya ini, peristiwanya begini, ceritanya begini. Itu baru maha tahu. Kalau begini namanya bukan maha tahu, maha ragu-ragu. Coba, menurut Al-Quran, siapa yang disalibkan menggantikan Isa? Siapa? Nggak jelas. Gimana sih? Melainkan yang diserupakan. Diserupakan gimana? Aduh, berat saudara-saudara. Aduh. Ya, silakan. Berat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 pertanyaan yang belum tersentuh sama sekali oleh Mas Edis. 1, apakah Mas Edis memiliki data yang lebih tua daripada Injil Basilides yang mengatakan bahwa Yesus tersalib? Ternyata tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Itu tidak terjawab, guys. Ya kalau cuma Bible saja yang ngomong, itu namanya kisah yang dibenarkan diri sendiri, saudara. Yang hebat itu, kalau ada sebuah kitab suci menarasikan sesuatu, didukung oleh kitab suci yang lain padahal beda agama. Wah, itu keren. Ada nggak yang lebih tua dari Injil Basilides? Yang menyalahkan tentang hal tersebut, yang membenarkan tentang sejarah tersebut? Nggak ada. Nggak punya data dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Mas Edis sudah membenarkan bahwa dalam Yahudi tidak ada hukum rajam. Dia selamat datang di kebenaran. Salib. Tidak ada hukum salib ya. Dan katanya Mas Edis ini karena itu kepemerintahan Romawi katanya. Coba kita baca ya. Makanya baca Bible itu sampai hatam, Mas Edis. Baca Bible itu sampai hatam. Kalau bisa nanti Ramadan Mas Edis itu ikut sholat taraweh, setelah taraweh hataman Bible gitu loh. Ini ya, kita bacakan ya. Kenapa Yesus itu sebenarnya ingin disalib? Ingin dibunuh. Alasannya kenapa? Coba kita lihat di dalam Yohanes 11, 45-43. Itu kan maksud bahwa Yesus ingin dibunuh. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala, ini ya, imam-imam kepala Yahudi nih, ya, dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mukjizat? Wah, resah nih. Orang Yahudi resah karena Yesus banyak membuat mukjizat-mukjizat. Mereka melaporkan hal tersebut kepada Mahkamah Agung, saudara. Lalu Anda mengatakan itu tidak ada urusannya dengan Yahudi? Berarti Anda belum hatam membaca Bible. Lalu tidak ada tangan-tangan Yahudi? Oh, berarti Anda belum selesai membaca Bible. Ketika orang Yahudi resah karena Yesus banyak melakukan mukjizat, ingat, mukjizat itu untuk para nabi, bukan Tuhan, saudara. Tuhan tidak bermukjizat. Yang bermukjizat adalah Nabi Rasul. Ini Yesus bermukjizat, orang Yahudi resah. Kemudian, apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Wah, resah nih, takut orang Yahudi. Kalau sampai orang-orang percaya sama Yesus, maka Roma akan merampas bangsa kita. Itu semua rencana Yahudi. Semuanya kaki tangan Yahudi, saudara. Kemudian, di sini, apabila kita biarkan dia, sudah ya. Tetapi,
seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Bayangkan, yang pertama kali mengusulkan pembunuhan tentang Yesus adalah orang Yahudi, saudara. Yahudi. Sampai orang Yahudi bersekongkol dengan orang Farisi untuk ingin melanjutkan pembunuhan tersebut. Lalu Anda mengatakan ini tidak ada kaitannya sama Yahudi. Anda belum selesai membaca Bible Anda. Anda belum paham mengenai latar belakang pembunuhannya. Kenapa? Karena kalau kita baca nih ya, kalau kita lihat, karena orang-orang Yahudi sudah resah kepada Yesus, ya, lalu bersekongkol dengan orang Farisi maupun Saduki, maka di dalam Matius dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini semua adalah rencana Yahudi dalam pembunuhan tersebut. Jadi lucu, ternyata ada penyalipan, sedangkan hukum Yahudi telah Anda benarkan, tidak pernah ada hukum salib dalam Yahudi. Gimana? Apakah berarti dia dirajam atau disalib? Mari dijawab, Mas Edis. Baik, kita tanggapi ya. Kita tanggapi. Ya, jadi sayang sekali tidak disentuh oleh Gus Wafi ya, bagaimana statement Al-Quran ya, fitnah-fitnah yang diajukan Al-Quran, fitnah-fitnah kelas murahan tetapi dipercaya oleh umat. Tidak disenggol sama sekali. Padahal saya tadi tidak mengatakan bahwa rencana pembunuhan Yesus itu tidak dilakukan oleh orang Yahudi. Memang imam-imam kepala orang-orang Yahudi, maksudnya di situ merujuk kepada ahli-ahli agama ya, orang-orang Farisi ya, mereka yang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus, betul. Tetapi apakah bisa mereka mengeksekusinya? Tidak bisa, karena mereka itu yang menjalankan pemerintah itu bukan mereka. Gimana sih Gus Wafi ini? Yang menjalankan roda pemerintahan, pengadilan dan lain sebagainya itu pemerintah penjajah. Makanya setelah mereka bermufakat, dibawalah ke Pilatus. Lalu mereka membawa saksi-saksi dusta dengan mengatakan bahwa Yesus ini seorang raja dan ingin melakukan pemberontakan. Tetapi walaupun begitu Yesus diam, dia tidak menjawab apa-apa. Bahkan Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Makanya dia ambil air, cuci tangan dia. Aku tidak bersalah atas dosa orang ini. Serahkan kepada kalian, salibkan dia menurut kemauan kalian. Itu. Jadi yang mengeksekusi itu para prajurit Romawi. Mana ada orang Yahudi bisa melaksanakan hukuman mati orang mereka dijajah, gimana sih? Contoh nih, negara kita kalau merdeka, yang melaksanakan hukuman siapa? Polisi, jaksa, hakim. Itu kalau merdeka. Tapi kalau lagi dijajah negara lain, nggak bisa. Yang menjalankan pemerintahan itu pemerintah penjajah. Gimana Gus Wapi ini nggak nyambung-nyambung juga? Nah, kenapa imam-imam kepala, orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka begitu tidak senangnya dengan Yesus? Pertama, ada banyak alasan. Pertama, mereka mengatakan bahwa Yesus meniadakan hari Sabat, ya kan? Terus sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya itu mereka itu takut kehilangan pengikut. Karena apa? Karena Yesus berbicara tidak seperti ahli-ahli agama dan orang-orang Farisi. Karena Yesus mengajar begitu berwibawa. Banyak orang percaya kepadanya. Yesus melakukan mukjizat, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yesus mengkritik ahli-ahli agama, orang-orang Farisi yang kerjanya cuma duit. Itu yang dilakukan Yesus.
Bagaimana mereka merombak bait Allah, bait tempat kudus menjadi tempat jualan, dijadikan bisnis semua sama ahli-ahli agama. Itu yang ingin dihajar, yang ingin dihapuskan oleh Yesus, ingin mengembalikan hukum itu. Makanya mereka marah, mereka tidak senang. Karena apa? Karena orang-orang ahli-ahli ulama, ahli-ahli Farisi, bisnis mereka, duit semua. Ya, mereka itu hamba uang semua. Para penjahat semua mereka itu. Nah, lalu mereka, karena mereka kan khawatir itu. Banyak narasi dalam Bible dikatakan, bagaimana ini pengikut kita nih? Mereka nanti kalau percaya semua kepada mereka gimana? Terus kalau mereka percaya kalau Yesus itu raja, terus dia mengadakan pemberontakan gimana? Khawatir mereka. Makanya dibaca dulu Gus Wapi, Injil itu dibaca dulu, baru terjun ke dunia diskusi. Sekarang gini aja dah, saya minta satu alasan. Coba, menurut Al-Quran, apa sebab musababnya Isa ingin disalibkan atau ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi? Tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran. Apa penyebabnya mereka ingin menyalibkan Isa? Ya kan? Nah, kemudian dikatakan mereka tidak berhasil membunuh Isa. Coba jelaskan menurut Al-Quran, siapa kalau begitu yang digantikan untuk menyalibkan Isa? Menurut Al-Quran, jangan menurut ini. Makanya kalian tidak percaya dengan Al-Quran. Kalian nggak percaya bahwa Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu. Katanya penyempurna. Masa sempurna tapi nggak bisa menjelaskan? Itu namanya bukan sempurna, tapi semprulna. Bukan sempurna namanya. Ketika Anda katakan Quran kitab sempurna, tapi Anda tidak mampu menjelaskan siapa yang disalibkan menggantikan Isa, ganti kata sempurna itu menjadi kitab yang semprulna. Ya, seperti itu. Coba fokus ke situ Gus Wapi. Yuk, silakan. Berat, saudara-saudara, berat. Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira Mas Edis akan menampilkan sebuah data, guys. Ya. Dia selalu menuntut data, padahal dari awal Data ada beberapa data yang sudah saya ungkapkan, yang sudah saya tampilkan, ya. Data sudah saya tampilkan. Ternyata Mas Edis alasannya tetap saja. Data sudah ada di dalam kepalanya, makanya songgoknya sampai berwarna merah itu. Sudah panas datanya itu. Ya, kenapa? Karena begini Mas Edis, ya. Kalau ngomong tanpa data itu susah. Itu kan tafsiran Anda itu. Itu penjelasan tafsir Anda itu. Sedangkan saya dari tadi membaca ayat. Ya, membaca tentang penulis-penulis terkenal dari kalangan kekristenan. Lengkap referensi saya. Referensi Anda mana? Ada di otak. Berarti Anda sedang memposisikan diri Anda sebagai penafsir berarti. Keren kali kan gitu. Padahal tidak punya jabatan apa-apa, tidak punya titel apa-apa. Lalu mengait-ngaitkan dengan siapa tadi itu? Gus Mendem lah. Apa siapa itu namanya itu? Pendebat dari India itu. Lupa saya namanya. Zakir Naik. Itu bukan ulama. Zakir Naik itu bukan ulama itu. Itu bukan ulama. Ulama tidak seperti itu kelasnya. Gitu loh. Ulama itu harus paham ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian ilmu balaghah, ilmu nahwu sharaf. Itu bukan ulama. Jadi yang saya kutip adalah para profesor doktor, yang dia kutip adalah pikiran sendiri. Kan gitu. Ini perbandingan kita data ya. Lalu Anda mengatakan, kenapa sih Nabi Isa itu kok sampai mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi? Bukan disalibkan ya. Karena ternyata Al-Quran menarasikan tidak disalib, tidak dibunuh. Semua, ini ya, ingat ya, semua para nabi yang diutus oleh Allah ketika menyampaikan tauhid agama Allah, maka semuanya akan dibunuh, akan dikejar oleh bangsa-bangsanya karena mereka tidak terima. Dan itu termaktub kok di dalam Bible. Bukan hanya Yesus kok yang ingin dibunuh, bahkan putra dari Zakaria yang bernama Yahya. Kalau kata kitab Anda Yohanes. Apakah kemudian dia baik-baik saja? Ya, tidak dibunuh oleh Bani Israel. Bahkan kejadian Baal Peor yang tertulis dalam kitab Anda. Semua nabi, ya, semua nabi itu ketika menyampaikan sebuah mukjizat kebenaran,
Nabi Musa yang dikejar Fir'aun akan dibunuh oleh Fir'aun. Sebab apa? Sebab menyatakan tauhid, ajaran Allah. Semuanya seperti itu. Ayatnya. Pertanyaan receh itu sebenarnya, pertanyaan receh. Makanya ketika Nabi Isa mengatakan, loh, kok mulai mutus-mutus omongan, ini sudah panas, ini berat ini ya, berat ini. Aduh, saya kalau ngomong itu sudah berat memang ya. Sudah mulai motong-motong omongan ini guys, sudah mulai tidak kondusif ini guys. Sabar Mas, sabar, santai gitu loh. Makanya di dalam Al-Quran ya, Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, Nabi Isa menyampaikan tauhid. Ayatnya banyak di dalam Al-Quran. Nabi Isa mengajarkan, apakah engkau pernah mengaku bahwa dirimu Tuhan? Di dalam Al-Quran, oh tidak ya Allah, saya tidak pernah mengakui diri saya sebagai Tuhan. Nah, itu sudah ada semua. Ayatnya ada Mas Edis. Yang saya tanya dari tadi, data di luar Bible yang mendukung Anda mana Mas Edis? Sehingga para ulama ketika meneliti tentang penyalipan di dalam Quran ya, bukan di dalam Bible. Ini saya sampaikan datanya ya. Ini para ulama ketika menyampaikan ini ya tentang di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi melacak tentang pembunuhan Nabi Isa pada surah An-Nisa ayat 157. Nah, ini nih. Inna tawaturon nasoro yantahi ila aqwamin qalilin la yab'udu ittifaquhum alal kadhibi. Ternyata orang Nasrani sendiri tidak punya sanad tentang penyalipan tersebut. Mereka itu bisa jadi berbohong. Kenapa? Karena sampai detik ini, bahkan di dalam kitab-kitab Anda sendiri banyak tentang pembunuhan-pembunuhan yang gak masuk akal. Contoh ya, saya kasih pertanyaan Mas Edis ya. Saya tanya kepada Anda sekarang. Yudas itu yang benar pembunuhannya digantung atau tercerai-berai perutnya? Atau dia jatuh sendiri? Coba jelaskan kematian Yudas. Kenapa hilang cerita Yudas sebagian? Oke. Oh, akhirnya menang kita poinnya. Setelah dari tadi kita babak belur terus dibikin penggemarnya si Gus Wadi. Ya, udah pusing dia. Oke. Baik, saya tanggapi ya. Sayang seribu sayang. Tadi Gus Wapi saya tanya, apa sih alasan bahwa Isa itu hendak dibunuh? Tapi jawabannya nggak ada dikutip dari ayat Quran. Ini bagaimana Gus Wapi? Masa jawabannya nggak ada di Quran? Jawabannya bahwa Musa dikejar-kejar Firaun, nabi-nabi memberitakan tauhid. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Bahwa Isa ingin dibunuh oleh orang-orang Wahyudi karena ia ingin memberitakan tauhid. Mana? Kagak ada ayatnya. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, kita ini seperti membaca buku yang halamannya hilang-hilang. Iya. Ketika saya itu 1 bulan mengkatamkan Al-Quran itu lamanya 1 bulan. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Waktu saya baca, tapi banyak kan Muslim kan kalau baca Bible, baca Quran nggak pernah baca Bible dulu, jadi nggak pernah tahu. Jadi lompat-lompat, ya kan? Yang ini tiba-tiba lompat ke sini, nggak teratur. Anehnya ngacak gitu loh. Ngacak. Makanya begini, ketika ditanya, Muslim, apakah kamu percaya kitabmu adalah kitab yang sempurna? Ya, bahkan menjadi batu ujian. Masa kitab yang sempurna tidak mampu menjelaskan? Itu loh masalahnya. Sempurnanya di mana? Coba dong jelaskan pakai Al-Quran. Pakai karangan lagi, menurut ini. Menurut tafsir ini. Entah apalah diomongin Gus Wapi ini. Tafsir begini, mereka itu adalah berdusta begini. Loh. Itu Al-Quran. Sangat disayangkan ya, wahai kaum muslimin. Kalian percaya kepada orang yang cuman menebarkan fitnah seperti itu. Kenapa saya katakan menebarkan fitnah?
bahwa mereka ragu-ragu tentang siapa yang disalibkan. Yang ragu-ragu itu justru Al-Quran. Coba tanya sama Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan pada Al-Quran itu. Katanya Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran ditanya, wahai Al-Quran Nur Karim, siapakah yang disalibkan menggantikan Isa? Nggak tahu, hanya saya. Berarti tanya saya, ini gimana ini? Kitab yang menjelaskan segala sesuatu kok nggak tahu? Di mana kesempurnaannya? Gitu loh. Nah, kemudian tadi Gus Wapi bilang saya nggak pakai data. Oh, saya pakai data Gus Wapi. Misalnya di dalam Matius 7 ayat 29. Kenapa kita tidak buka-buka lagi Karena nggak ada waktu. Kita kan cuma dikasih 5 menit. Makanya saya pakai waktu. Nih, misalnya nih. Matius 7 ayat 29 nih ya. Sebelum 29 kita baca dulu. 28-nya nih. Nih ya, nih. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataannya, ini takjublah orang-orang banyak itu mendengar perkataannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi orang-orang itu lari mereka dari pemuka agama mereka. Lari ke Yesus. Karena apa? Karena Yesus, ini beda ini. Nah, dan mereka sudah mengakui bahwa Mesias sudah datang. Nah, ketika Mesias sudah datang, kelimpungan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan para pemuka agama. Tapi namanya rakyat biasa ya, ikut-ikutan. Ya, terkadang kemarin mereka gini, tapi setelah dihasut oleh imam-imam kepala, ya, dan mereka jadi ikut-ikut ke sana. Sama itu keadaannya di Indonesia juga begitu. Gitu loh. Nah, sekarang Gus Wapi, tolong ya, fokus ke pertanyaan saya ini. Kenapa sih Al-Quran tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak disalib, dia tidak dibunuh? Lalu siapa dong yang disalibkan itu siapa? Coba ngomong dulu siapa? Pakai Al-Quran. Ketika kalau ada umat muslim yang sanggup menjelaskan menurut Al-Quran siapa yang disalibkan, saya lompat dari Monas. Masa Anda mengkoreksi sesuatu tapi Anda gak ngasih jawaban? Ngoreksi. Presiden pertama bukan Soekarno, terus siapa? Pokoknya bukan Soekarno. Ini apa-apaan? Terima kasih. Apa-apaan kayak begini? Silakan. Mengoreksi tapi nggak ngasih jawaban. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dia sudah jatuh pada logical fallacy, teman-teman ya. Pengalaman pribadi lalu dikaitkan kepada sebuah penelitian yang telah benar. Itu namanya logical fallacy, Mas. Jadi beberapa pemikiran dalam berdiskusi, saya ajari ya cara berdiskusi. Anda kan tak pernah belajar filsafat kan ya? Termasuk logical fallacy, ya, pemikiran yang salah adalah ketika pengalaman pribadi Anda kaitkan dengan penelitian yang sudah benar. Dari tadi Anda tidak pernah menyentuh penelitian dari Injil Basilides, dari beberapa ayat yang saya sampaikan, tidak ada. Hanya framingan. Ketika saya menanyakan data, Anda mengatakan, oh data saya ini kan waktunya hanya 5 menit. Padahal saya juga punya waktu 5 menit, tapi saya bisa menampilkan data. Kan begitu. Itu sebuah alasan. Kalau Anda menggunakan Matius tadi, justru menguatkan pendapat saya bahwa ternyata urusan penyalipan yang ada dalam kitab Anda itu semuanya rencana ahli-ahli Taurat, jedar. Itu ahli-ahli Taurat itu. Kalau Roma, contoh sampai tadi mengatakan, itu kan kepemerintahannya dipegang Romawi. Loh, tapi pemikiran untuk dibunuh itu dari Sanhedrin. Gimana sih? Romawi itu cuek. Isa mau ngaku Tuhan kek. Nah, Yesus mau ngaku anak Allah kek, cuek. Adakah ayat tentang Romawi yang menyangkal kemujizatannya? Adakah tentang Romawi yang ikut-ikut urusan ketika keagamaan Nabi Isa disampaikan? Tidak ada. Karena gak ada urusannya. Romawi gak ada urusannya. Semua yang merencanakan dan yang mengatakan untuk dibunuh
adalah dari Sanhedrin, dari ahli-ahli Taurat, gitu loh. Lalu Anda mengaitkan di Indonesia, kan yang eksekusi kan polisi. Lah, yang eksekusi polisi tapi disuruh bosnya seumpama. Ya berarti pembunuhnya adalah bosnya yang utama. Polisi kena juga tapi hukumannya lebih ringan. Karena ada yang nyuruh gitu loh. Masa hukum seperti ini aja Anda tidak paham gitu loh. Berarti benarlah kata Quran bahwa ketika orang Yahudi itu ingin membunuh Nabi Isa memang rencana mereka. Nah, pertanyaan saya gak dijawab sama Mas Edis, guys. Saya heran. Coba berikan saya penjelasan bahwa Yudas itu diulangi 2 kali tentang tema pembunuhannya. Kita akan ketemu nanti bahwa yang terbunuh adalah Yudas, bukan Yesus. Coba Anda jelaskan dulu kepada saya, pakai Bible ya. Sama-sama pakai kitab suci ya. Ya. Kan Anda kan menuduh saya, oh katanya Yudas beginilah. Coba jelaskan kenapa Yudas dinarasikan matinya itu berbeda. Di 2 kitab ini berbeda. Ada yang bilang digantung lah, ada yang bilang tercerai-berai lah, gitu. Kalau jawaban saya, sudah saya katakan, contoh sampean buka di dalam surah Al-Maidah misalnya. Tentang Yesus, tentang Nabi Isa. Al-Maidah ayat ke-72. Wa qala al-Masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai bani Israel, ya, wahai bani Israel, Al-Maidah 72, sembahlah Allah saja. Dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Barang siapa yang syirik kepadanya, maka Allah haramkan dia surga dan Allah halalkan dan Allah masukkan dia ke neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Maka tak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ketika Nabi Isa berdakwah seperti itu, orang Yahudi menolak dia karena dia tidak bertitel Al-Masih, tidak terima dengan titel Al-Masihnya. Jelas ada ayatnya. Sehingga dalam Maryam ayat 36, Nabi Isa mengatakan, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Maryam 36. Nah, ketika berdakwah seperti ini, membaca Quran itu pakai asbabun nuzul, saudara. Bukan kayak Bible hanya terjemahan lalu Anda bisa menafsiri kemana-mana. Saya dikatakan ikut menurut inilah, menurut itu. Loh, menurut dari saya adalah sekelas profesor. Menurut dari saya adalah sekelas ulama. Anda dari tadi, semua pemikiran Anda asli murni dari diri Anda pribadi. Anda siapa? Profesor kah? Bukan. Pelajar kah? Bukan. Lulus STT kah? Enggak juga. Kalau STT sekolah tinggi teologi, mungkin Mas Edis bukan. Sekolah tinggi Trinitas kan begitu. Entah kalau Mas Edisnya tidak percaya Trinitas. Coba jelaskan pertanyaan saya, kenapa kenapa Yudas dinarasikan matinya berbeda dalam 2 kitab suci? Jawab. Jawab. Baik. Saya jawab ya. Saya jawab. Iya, jadi apa sih logical fallacy? Logical fallacy itu kan kesalahan berpikir. Nah, kesalahan berpikir itu ada macam-macam. Dibedakan menjadi macam-macam. Jadi jangan ngajarin saya soal yang begitu, Gus Wapi. Iya kan? Nah, salah satu logical fallacy itu adalah melakukan strawman argumen. Apa itu strawman argumen? Menyerang lawan, padahal lawan itu tidak mengimani sesuatu yang Anda serang itu. Ya ini lucu. Ibarat kita gini, ya kan? Ada pohon pisang nih, ada pohon pisang. Wah, ini Gus Wapi nih. Udah saya hajar dia kan, udah saya hajar Gus Wapi. Loh, itu pohon pisang, bukan Gus Wapinya. Nah, Anda melakukan serangan terhadap kekristenan tentang sesuatu yang tidak diimani kekristenan. Anda bilang bahwasanya kami orang Kristen tidak percaya bahwa penyaliban itu adalah rencana dari orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Betul. Kenapa Anda mengatakan kami tidak mengimani itu? Kami mengimani itu, bahwa penyaliban itu adalah rencana dari maksudnya penghukuman mati itu adalah rencana mereka. Nih, saya bacakan ayatnya, saya bacakan. Makanya kalau pakai data, dia kan maunya tuh baca-baca begini. Saya kan udah di kepala sebenarnya. Masalahnya Anda ini mau balik-balik lagi. Waktu kita nggak cukup. Nih, misalnya ya. Kita dari Yohanes ya, Yohanes 18. Saya bacakan di sini.
Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seseorang bagimu." Lihat nih, pemerintahan kan yang menahan, yang memenjarakan orang itu pemerintah penjajah. Nih, maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Ke-19-nya. Ya, ke-19-nya. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang untuk menyesah dia. Prajurit mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar dan seterusnya dan seterusnya. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu dan seterusnya. Ini kalau Anda baca, waktunya nggak sempat ini. Kalau mau baca, ini panjang sekali. Makanya baca dulu, baru naik ke sini. Masalahnya Anda nggak baca dulu gitu. Intinya begini. Ahli-ahli Taurat, Mahkamah Agama Yahudi menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk dijatuhi hukuman mati. Karena mereka tidak punya kuasa untuk menghukum mati seseorang. Yang ada mereka nanti ditangkap sama pemerintah penjajah, main hakim sendiri. Memang orang-orang Yahudi, orang-orang Pilatus dan orang-orang Romawi, mereka nggak peduli itu. Ya kan, mau apa, urusan-urusan agama mereka nggak peduli itu. Ya kan? Nah, yang dikhawatirkan oleh Pilatus dan mereka adalah pemberontakan. Itu loh. Karena terjadi kegaduhan ini, gaduh. Nah, makanya dituruti. Makanya Pilatus cuci tangan. Saya nggak punya ini ya atas orang ini. Tapi saya serahkan kepada kamu. Akhirnya disalibkan oleh prajurit-prajurit Romawi. Nah, sekarang saya kembali ke kamu ini, Gus. Ya, saya kembali. Jangan kok lari ke Yudas, orang kita bahas Yesus kok gimana sih? Gini loh, Gus. Coba gini. Coba. Quran bilang, ini ada kitab nih. Ya kan? Ada omongan. Bukan dari Israel. Ya kan? Bukan dari tempat peristiwa kejadian waktu peristiwa itu terjadi. Jauh setelah itu, 700 tahun kemudian ngomong, Isa berkata, "Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Sejak kapan Isa itu berbahasa Arab? Sembahlah Allah dan Tuhanku Tuhanmu. Sejak kapan Isa mempromosikan Tuhannya orang Quraisy? Gitu loh. Makanya saya bilang, sungguh malang kalian ini percaya kepada kitab yang datang 700 tahun setelah peristiwa. Gitu loh. Sama ngomong gini, Soekarno dulu berkata bahwa jadikanlah orang Arab itu pemimpin, katanya. Dari mana fitnah semua itu? Isi kitab Gus Wapi itu semuanya fitnah. Gitu loh. Makanya tolong tunjukkan kepada saya, menurut kitab Anda, siapa yang digantikan menyalibkan Isa? Gitu. Silakan, yuk. Silakan. Dari tadi nggak ada jawaban ini. Tunggu dulu ya, kena kau sekarang. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ketika saya mengatakan bahwa yang tersalib adalah Yudas, dan saya berkata kepada Edis, kenapa Yudas dinarasikan 2 kali cara pembunuhannya, dia tidak mau menjawab, saudara. Dia takut akan terkuak bahwa ternyata yang dibunuh adalah Yudas, bukan Yesus. Makanya dia ngeles kan tadi kan, nggak usah bahas Yudas. Loh, justru dari itu kita akan tahu siapa yang terbunuh. Ini ya, ini bukan kata saya, Mas Edis. Nanti sebelum saya jawab ya pertanyaan Anda ya. Bukan kata saya, kata Bible Anda sendiri. Kata para penafsir Anda sendiri, sekelas penafsir loh. Ya, penafsir ini ya. Ini ya. Jedor kamu sekarang ya. Ini bukan punya orang Islam ini ya. MHC, TSK, ini bukan punya Islam ini. Kematian Yudas.
Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1 nomor 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali, bayangkan, sekelas penafsir, dia mengatakan barangkali. Berarti ragu mereka. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan, mati dengan menggantung pada masa itu, hanya dilakukan dengan cara disalibkan, jediar. Ayo, kita akan nyampe di sini nanti. Ternyata Yudas mati disalibkan, saudara. Dan ini dibenarkan oleh LAI. Dibenarkan oleh LAI. Kita buka ya. Ini namanya Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, ya, The Full Life Study Bible. Dan ini apakah disahkan oleh LAI? Ya iya dong, ini ya. Disahkan oleh siapa? Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Apa kata kitab ini? Coba kita lihat. Tentang penjelasan di sini ya, nih ya. Kematian Yudas, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, dan ternyata bagaimana tewasnya di sini dikatakan nih, itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakan, diar. Nah, makanya saya tanya dulu nih sama Mas Edi sebelum saya mengklaim bahwa ternyata yang disalib adalah Yudas. Jelaskan kepada saya kenapa LAI sekarang membenarkan Yudas ternyata disalib. Bayangkan, dia kan orang Yahudi. Yudas itu orang Yahudi, saudara. Katanya ada hukum salib. Anda sudah membenarkan ada hukum salib tadi. Ternyata kematian Yudas adalah dengan cara disalibkan. Kalau Anda nanti menjawab pertanyaan saya tentang cara perbedaan pembunuhan atau kematian Yudas, maka di sana kita akan mulai mengeluarkan data bahwa ternyata kasus rencana penyaliban tak terjadi kepada Yesus, tapi terjadi kepada Yudas. Ayo, ternyata LAI mengatakan Yudas disalib, saudara. Disalib. Begitu loh. Makanya, satu, LAI disalib. Tadi di Injil Basilides, Simon ternyata. Simon dari Kirene. Berarti benerlah Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu yakinan. Mereka sebenarnya gak yakin kalau mereka sedang membunuh Nabi Isa alaihi salam. Ini keren Mas Edis. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan secara tegas gak dibunuh, gak disalib, didukung oleh LAI, didukung oleh Injil Basilides. Wah, keren ini. Sedangkan Mas Edis dari tadi, data apa yang eksternal? Coba saya minta data eksternal kepada Mas Edis. Kan nggak ada. Hanya pemikiran pribadi, main framingan saja, kan seperti itu. Lah, kamu sudah tahu kalau di dalam Al-Quran, kisah ketegasan Al-Quran dalam kasus penyaliban hanya satu ayat. Tapi dengan satu ayat saja, semua kitab suci membenarkan. Bayangkan. Hanya menjelaskan sedikit saja Allah, semua kitab suci membenarkan. Bible Anda bertele-tele menjelaskan, ada nggak penjelasan Yesus bahwa dia akan mati di salib? Satu, pertanyaan. Dua, jelaskan kepada saya kematian Yudas. Ada nggak Yesus mengatakan dia akan mati tersalib? Ayatnya di mana? Ayo. Baik, saya akan jawab ya. Sayang sekali nggak disentuh sama dia. Ya, baik ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sudah menjadi sebuah fakta bahwa tidak ada umat muslim itu yang percaya kepada Al-Quran. Nggak ada. Sekali lagi, di bawah kolong langit ini tidak ada satupun orang Islam yang percaya dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa kitab itu menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran mengatakan tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi apa? Apakah yang dijadikan oleh umat muslim sebagai petunjuk sekarang?
bukan Al-Quran. Yang dijadikan Al-Quran sebagai, yang menjadikan umat muslim sebagai petunjuk adalah kitab karangan-karangan, tafsir-tafsir. Bahkan sekarang sudah percaya kepada Injil Basilides. Berat ini memang. Coba Gus Wafi, Al-Quran mau jadi apa sih sekarang? Fungsinya Al-Quran buat apa? Dari tadi saya nggak lihat Anda memfungsikan Al-Quran. Inilah jawaban Al-Quran bahwasanya penyebab Isa ingin disalibkan. Nggak ada. Penyebab Isa menurut Al-Quran nggak jelas ingin disalibkan apa. Ya kan? Siapa yang disalibkan menggantikan Isa juga tidak jelas. Lagian begini loh. Bagaimana mungkin ini orang hidup di Mekah, ya kan? Orang hidup di Madinah, bukan beragama Yahudi, bukan beragama Nasrani, tidak punya Injil, tidak punya Taurat, terus ngomong-ngomongin tentang Injil dan Taurat. Ini sama kayak begini. Ada orang di pedalaman Afrika, itu orang-orang di pedalaman Afrika, datang ke masjid. Wahai umat muslim, bahwa sesungguhnya Tuhan telah berfirman kepadaku bahwasanya Muhammad itu begini dan begitu. Loh, Anda siapa? Orang Islam bukan, agamanya nggak jelas. Dari jauh Afrika sana. Terus kok ngomong-ngomongin Tuhan berfirman kepada Tuhannya siapa? Nah itu posisinya sama dengan Muhammad. Muhammad bukan Kristen, bukan Yahudi, tidak hidup di Israel, hidup di tengah-tengah orang Quraisy pagan penyembah berhala di Mekah pada waktu itu. Terus ngomong-ngomongin tentang Isa ini juga siapa juga nggak jelas. Itu loh, karena secara kaidah bahasa juga nggak ketemu. Isa, siapa Isa? Gitu loh. Ketika ditanya, Isa hidup di mana? Kagak tahu. Jadi audiens Al-Quran tuh sebenarnya siapa sih? Gitu loh. Dan ingatlah ketika Isa berkata, yang disuruh mengingat siapa coba? Ini kan sama seperti ada orang di Afrika, ya, dia bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Hindu, terus dibilang begini, ingatlah ketika Muhammad, loh, Muhammad siapa Muhammad? Berarti dia harusnya orang Islam. Gak mungkin orang bukan Islam disuruh mengingat Muhammad. Sama seperti perkataan Al-Quran. Ingatlah ketika Isa berkata, wa qala Isa ibnu Maryam, berkata, siapa yang disuruh mengingat itu? Masa orang-orang Quraisy disuruh mengingat mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani? Jadi sebenarnya isi Al-Quran itu semuanya janggal semua. Gitu loh. Coba hidup di mana Isa ini? Di mana dia hidup? Kapan dia hidup? Pada masa pemerintahan siapa dia hidup? Gak jelas, semua serba gak jelas. Tahu-tahu aja Isa pernah berkata begini. Sejak kapan malang nasib kalian loh, malang. Kalian itu percaya kepada kitab ya yang datangnya 700 tahun setelah peristiwa, jauh dari tempat kejadian. Masa dikatakan Isa, siapa coba Isa itu? Secara kaidah bahasa apa arti Isa? Coba jelaskan. Dari situ aja nanti udah ketahuan. Isa itu sebenarnya sosok yang sesuatu yang ingin dikait-kaitkan dengan Yesus, tapi yang salah namanya sudah salah. Isa. Coba jelaskan arti nama Isa apa? Berat saudara-saudara. Ya silakan. Berapa ronde lagi kita ini? Ya, 1 kali lagi gak apa-apa, aman. Aduh, Mas Edis. Isinya framingan terus. Wah, udah berubah wajahnya dia. Seperti ini saya.
Kalau cuma seperti itu, ngapain diskusi Mas Edis gitu loh. Yang pertama, saya minta data yang lebih tua dari Injil Basilides, gak ada. Yang kedua, saya nanya tentang pembunuhan atau kematian ya. Kematian siapa itu? Yudas. 2 kali diceritakan berbeda, gak dijawab juga. Sampai saya menunjukkan karya seorang profesor Kristen loh. Kamu kan mengatakan, ini justru logical fallacy, mengajukan sesuatu yang tidak kita imani loh. Saya pakai punya Kristen. Makanya saya gak bawa-bawa pendapat ulama Islam dulu. Saya ajukan dulu pendapat profesor Kristen, ternyata mendukung. Saya pakai LAI, saudara. Lembaga Alkitab Indonesia, bukan Lembaga Alkitab Bani Israel, bukan. Lembaga Kitab Indonesia. Justru kamu yang logical fallacy yang saya tampilkan dari tadi itu dari agama kamu, saudara. Dari agama kamu. Makanya itu bukan logical fallacy, itu Anda sedang blunder. Gitu loh. Ini bedanya Al-Quran dengan Bible, Mas Edis. Saya tadi sudah menerangkan, semua para nabi ketika mengajukan tentang tauhid kepada umatnya, mereka akan ditolak habis-habisan. Kan begitu kata saya. Al-Ma'idah ayat 72 sudah saya sampaikan. Kalau kita lihat tentang cerita dari ayat itu, cerita tentang ketika Nabi Isa mengajak tauhid seperti Al-Ma'idah ayat 72, surah Maryam ayat 36, kan sudah saya jawab tadi. Ternyata ditolak, dibantai oleh orang Yahudi. Kan begitu. Jawabannya sudah saya sampaikan. Cuma gak dicatat sama Mas Edis. Kan begitu. Lalu jangan pernah menarasikan saya ikut menurut. Loh, yang saya tampilkan dari agama Anda. Profesor kelasnya, bro. Dan profesornya bukan profesor jurusan syariah, tapi profesor Alkitab, bayangkan. Profesor Alkitab yang mengarang bukunya. Keren gak tuh? LAI yang membenarkan. Keren gak tuh? Keren lah. Itu namanya karena Al-Quran ini menggunakan metode ijaz. Apa ijaz? Gak tahu. Meskipun 13 tahun belajar Quran, gak mungkin tahu. Ya, ijaz adalah singkat padat tapi dibenarkan semua agama. Keren itu namanya. Ya, singkat, padat, tidak dibunuh, tidak disalib, dan mereka gak yakin. Ternyata dijelaskan oleh berbagai agama. Bahkan LAI pun ikut campur, ternyata Yudas disalibkan. Dan bahkan tadi, yang saya ajukan di awal, bahwa Yesus ya bisa berubah rupa, gak dicatat sama Mas Edis. Gak dicatat sama Mas Edis. Kenapa Yesus bisa berubah rupa? Dan bagaimana kemudian Sanhedrin yang mengajukan pembunuhan itu? Gak dijawab. Gak ada jawaban sampai detik ini. Bukan berarti saya tidak beriman kepada Al-Quran. Al-Quran cukup sedikit saja, itu sudah membenarkan semuanya. Mau minta kenapa dibunuh Nabi Isa, sudah saya jawab. Al-Ma'idah, surah Maryam menceritakan ketika ngajak orang-orang untuk menyembah kepada Allah, ternyata ditolak habis-habisan sampai dibunuh. Sudah saya jawab, Mas Edis. Kemudian Mas Edis mungkin sudah menyerah, ya, mungkin sudah menyerah. Lalu mengkritik nama Nabi Isa. Kok bisa Isa katanya? Loh, Anda kan gak pernah belajar kitab Aramaik. Di dalam Aramaik ketika Yasu'a dijadikan bahasa Arab, maka huruf yang terakhir diganti ke depan, maka menjadi Aisu. Aisu karena harokat kasro berat setelah dhamma, sebelum dhamma, maka dibaca Isa. Itu ilmu bahasa itu. Anda tidak pernah belajar bahasa Aramaik sih, makanya aneh dalam hal Anda. Coba belajar bahasa Aramaik. Begitu loh. Lalu mengatakan kok bisa Nabi Arab yang mengabarkan katanya. Loh, yang lucu itu Mas Edis ya, yang membuat mukjizat orang Israel, yang membuat mengaku dirinya seorang rasul orang Israel, pengikutnya orang Indonesia jauh kali. Padahal dia mengatakan aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Dia diutus untuk domba yang hilang di kalangan Bani Israel. Ternyata domba yang di Indonesia ikut-ikutan. Itu yang susah. Dia diutusnya ke Bani Israel, malah domba yang di Indonesia yang kepanasan. Jadi kalau Al-Quran jelas Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, diutus untuk semesta alam. Ada nggak perkataan Yesus diutus untuk semesta alam? Nggak ada. Saya diutus untuk semesta alam? Nggak ada. Makanya orangnya Israel, pengikutnya orang Terima Indonesia. kasih Bang David. Terima kasih Bang Ya. David. Wah, akhirnya kalah dia. Oke, sesi terakhir berarti ya. Ya, Tadi kan Gus berdua Wapi yang memulai.
Nah, nanti setelah ini baru nanti bagi dua waktunya. Baik. Bagi dua ini ya, bagi dua ya. Bukan, kan tadi kan yang mulai kan Gus Wapi. Oke. Sekarang berarti saya penutupnya, setelah itu baru nanti kita bagi dua. Oke. Jadi begini teman-teman ya. Memang tidak salah ya, seperti guru gembul yang debat sama Wapi kemarin ya. Dan kaum muslim bahkan hasil survei membuktikan bahwa memang umat muslim ini adalah umat yang jauh tertinggal dalam segala hal, jauh tertinggal. Ya kan? Karena memang seperti ini teman-teman. Dibilang, kenapa Yesus hanya diutus kepada Bani Israel, tetapi malah orang Indonesia ngikutin katanya. Makanya saya katakan, umat muslim kebanyakan, waktu baca Bible, dia nggak baca sampai habis. Waktu nonton bola, waktu skornya 2-0, dia udah simpulkan, 2-0. Dia nggak tahu nanti skornya itu ternyata malah 4-2. Nah, itulah umat muslim. Yesus memang diutus hanya kepada orang berdomba-domba yang hilang dari kalangan orang Israel. Tapi setelah itu Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan, engkau adalah saksiku mulai dari Yerusalem, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Makanya sampai ke Indonesia. Aduh, gimana sih? Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil itu kepada seluruh dunia. Sampai ke ujung-ujung bumi, beritakan namaku. Gimana? Aduh, makanya inilah saya bilang nonton bola baru 30 menit ya, skornya 2-0, tapi sama dia udah disimpulkan skor 2-0. Tapi gini lah ya, memang sama mereka ini nggak usah yang berat-berat. Kalau yang berat-berat mereka nggak sanggup. Gini, Al-Quran itu saya umpamakan seperti sebuah kitab, seperti ini. Semua orang Indonesia percaya nih, Soekarno itu adalah Presiden Republik Indonesia. Itu tercatat, ya, terdokumentasi, ya kan, jelas. Kalau dirinci orang Indonesia tahu kapan dia jadi presiden, tahu, ya kan. Gimana ceritanya, tahu dia diculik oleh pemuda, dibawa ke Rengas Dengklok, akhirnya begini-begini, membacakan teks proklamasi begini-begini, tahu semua, bisa semua jelasin orang Indonesia. Muncul orang Arab ngomong, Presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Lalu siapa? Pokoknya bukan. Gimana? Masa Anda ingin membantah sesuatu yang sudah jelas, tapi Anda bantah dengan satu kalimat, pokoknya bukan Soekarno, terus siapa dong? Yesus di dalam Injil dijelaskan rinciannya, di atas salibnya itu dipasang, inilah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, terus begini, jelas itu rinci. Datang Al-Quran 700 tahun kemudian di Arab Saudi. Di Arab Saudi nggak nyambung gitu loh. Oleh kumpulan yang katanya disebutkan Muhammad itu datang di tengah-tengah pada masa fatroh, masa kekosongan, nggak ada nabi, nggak ada ini. Orang-orang Quraisy, para penyembah berhala di Ka'bah, gitu loh. Terus ngomongin agama lain di Israel, ya kagak nyambung. Makanya malang kalian itu, malang percaya sama yang kayak begitu, gitu loh. Sama seperti malangnya orang-orang Arab sana yang percaya Presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Dari mana? Dari wahyu yang kudapatkan di dalam goa. Loh. Sejarah, peristiwa sejarah dibantah dengan wahyu dalam goa. Nggak waras lagi kita, teman-teman, nggak waras lagi. Kita masuk pengadilan, di pengadilan, kesaksian itu bukan dari dalam goa. Gimana sih? Makanya Bible itu nggak berbicara tentang halusinasi. Bible itu berbicara tentang peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat. Ada orangnya, saksinya orang. Banyak orang, melibatkan banyak orang. Nah, kalau dalam Islam memang lain. Dalam Islam itu memang membicarakan satu orang di dalam ruang rahasia. Muhammad Isra Mi'raj, siapa yang lihat? Kagak ada. Muhammad dapat wahyu di Gua Hiro, siapa yang lihat? Kagak ada. Jadi semua, makanya secara logika mustahil kita itu mempercayai Al-Quran, mustahil.
Gitu loh. Gitu Ustaz Wafi. Jadi intinya tolong Anda renungkan ya, bahwa yang namanya membantah itu harus lebih jelas daripada yang dibantah. Nah, ini Quran Anda nggak jelas, mau bantah penyaliban tapi nggak tahu siapa yang disalib. Silakan, 5 menit terakhir, kemudian kita bagi 2. Silakan, Gus Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Betapa banyak pertanyaan yang tidak dijawab oleh Mas Edis. Pertanyaan Mas Edis sudah saya jawab, bahkan asbabun nuzulnya. Bahkan tafsir para ulama. Kalau Anda tidak mau tafsir, monggo, terserah. Kita diperintahkan ikut para ulama oleh Allah di dalam Quran. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ada ayatnya Mas Edis. Tapi secara tidak langsung, Mas Edis dari tadi tafsir pribadi, saudara. Semua yang dia sampaikan tidak ada rujukannya. Asli pribadi, pemikirannya pribadi itu. Kan mending ikut para ahlinya daripada tafsir cabang pribadi sampai songkoknya warna merah emosi. Aduh, Mas Edis. Mending ikut para ahli, Mas Edis. Itu kalau kita sakit gigi itu gak datang ke dokter jantung, Mas Edis, gitu loh. Gitu loh. Makanya Al-Quran sudah mewanti-wanti, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Kita itu ikut ulama karena ulama yang benar takut kepada Allah dan benar-benar meneliti sesuai dengan keilmuannya. Bukan tafsir pribadi kayak Mas Edis. Yang pertama. Yang kedua, padahal ada pertanyaan penting tadi loh, yang tidak terjawab oleh Mas Edis. Apa itu pertanyaannya? Mana kabar dari Yesus bahwa dia akan mati tersalib? Nggak ada. Mana kabar dari Yesus bahwa nanti dia akan mati tersalib? Nggak ada, saudara. Padahal penyaliban itu sangat diagungkan ajarannya, menghapus semua dosa bagi yang percaya kepada dia. Nggak ada ternyata. Yesus sendiri tidak pernah ngajarin kalau dia itu akan mati tersalib, kok kalian ngimani, gitu loh. Makanya saya dari awal bertanya, kenapa matinya Yudas kok disalibkan? Padahal katanya orang Yahudi tidak pernah ada acara penyalipan, gitu loh. Itu yang akan Anda renungkan nantinya. Tidak bisa dibantah itu, Mas Edis. Yesus sendiri tidak pernah mengabarkan bahwa saya nanti akan tersalib dan dosa kalian akan ditebus dengan salibnya saya. Tidak ada. Tidak ada. Katanya Bible menjelaskan lebih lengkap dari Quran. Oke lah, Quran katanya diajak sama Mas Edis. Quran hanya menframing, tapi tidak menunjukkan siapa yang tersalib. Oke, waktu habis. Kenapa? Baik. Ini penutup ya, karena penutup itu kita jangan lari-lari lagi. Gini, intinya begini Gus Wapi ya, bahwa selama kita diskusi tadi, yang sangat mengecewakan, Gus Wapi itu tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Makanya saya bilang teman-teman, Islam tidak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu, sekalipun Quran mengatakan bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Buktinya apa? Ketika tadi kita tanya dia, siapa yang disalibkan menurut Al-Quran? Apakah dia buka Al-Quran? Tidak. Dia buka kitab tafsir. Celaka. Kenapa? Terus ahli tafsir itu tahu dari mana? Sudah nambah nabi. Saya tanyalah dulu, ahli tafsir itu tahu dari mana bahwa yang disalibkan itu, yang satu yang ngomong Yudas, satu yang ngomong Simon dari Kirene, satu yang ngomong Barabas. Yang mana? Makanya saya bilang teman-teman, umat Islam tidak percaya sama Al-Quran. Mereka lebih percaya kepada kitab karangan-karangan ulama. Makanya apa? Makanya antar sesama ulama mereka baku hantam. Iya. Menurut Roma Irama, ya tidak ada begini-begini. Menurut Habib Rizik, oh begini. Makanya akibat apa? Akibat mereka tidak mengikuti Al-Quran. Ngikutin Al-Quran aja, ya kan wajar mereka nggak ikutin Al-Quran, karena Al-Quran juga bikin bingung. Mereka tidak menyalibnya. Lalu siapa yang disalibkan wahai Al-Quran? Aku tidak tahu. Tanyalah ahli tafsir. Gimana?
Mas, terus ahli tafsir tanya siapa dong? Harusnya yang menjadi sumber tertinggi itu Al-Quran. Kok malah merujuk kepada kitab-kitab lain? Coba menurut penjelasan Muhammad sendiri siapa yang disalibkan? Kagak ada, membisu. Oke lah, itulah untuk kali ini diskusinya Gus Wapi. Ya di lain kesempatan tolonglah ditingkatkan lah ya. Tolonglah Al-Quran itu dipercaya lah ya. Pertanyaan Makasih ya Cender, makasih Bang. Ya, pertanyaan Anda dijawab kok. Oke. Oke, terima kasih Gus Wapi. Seperti biasa kata penutup dari saya ya. Jikalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Jikalau ada kata yang salah, jangan disimpan. Jikalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jikalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Silakan. Gimana ini memutuskan ini? Oke, baik. Saya putuskan dari sini ya. Ya, itulah ya diskusi Gus Wapi tadi. Ya, mengecewakan. Mengecewakannya dalam hal bahwa dia tidak mempercayai Al-Quran itu gitu loh. Iya, coba dia percaya Al-Quran. Harusnya mereka percaya Al-Quran loh. Bahwa Al-Quran itu kitab yang jelas. Menjelaskan segala sesuatu, sempurna. Tapi ya yang dikutip menurut kitab tafsir, menurut ulama ini. Itulah. Oke lah teman-teman ya, teman-teman seperti biasa itu teman-teman. Kalau teman-teman ingin mensupport saya Edis TV, teman-teman suka dengan channel saya, teman-teman bisa mampir ke profil saya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, silakan teman-teman ketik saja di YouTube itu Edis TV, cari channel saya ya, Edis TV channel yang followersnya itu atau subscribersnya itu sekitar 50.000 lebih. Teman-teman bisa lihat di beranda saya di YouTube itu ya. Maksudnya kalau Anda menonton di YouTube yang bukan YouTube saya, bukan itu yang saya maksud beranda ya. Maksudnya ke channel asli saya ya. Bagi teman-teman yang ingin mensupport saya, teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte mensupport saya yang nanti rencananya akan kita gunakan untuk mendirikan rumah apologet di sini ya teman-teman ya. Nah, kepada teman-teman yang masih bingung, mampir aja ke profil ya teman-teman ya. Lihat di situ ada tulisan kolekte, terus ada tanda panah ke bawah, ada link di situ, link Saweria. Klik aja link Sawerianya itu. Nanti teman-teman bisa membaca-baca di situ gimana cara mensupport. Nah, kalau teman-teman mau mensupport juga itu bisa di layar. Teman-teman bisa tangkap ya yang ada di layar kolekte untuk rumah apologet. Teman-teman bisa support di situ ya. Ada ininya langsung support langsung di situ. Atau teman-teman yang bisa juga lewat PayPal ya, PayPal seperti yang ada di layar. Ya, sebentar saya geser dulu ke sini. Nah, itu ya teman-teman ya. Digeser dulu aja kolom komentarnya biar kelihatan. Atau teman-teman juga bisa lewat Zelle ya. Saya juga di sini ada akun Bank Amerika. Jadi teman-teman bisa mampir ke profil itu di link Saweria itu, teman-teman bisa support di situ. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Tuh, banyak orang ngomong lompat dari Monas. Lompat dari Monas gimana? Gimana? Kan udah saya bilang kalau ada muslim yang percaya Al-Quran, saya lompat dari Monas. Makasih Kak Cinik, terima kasih Kak Cinik. Kalau ada muslim yang percaya Quran, saya lompat dari Monas, sudah saya bilang. Tidak ada kalian yang percaya kepada Al-Quran. Kalau kalian percaya, saya pastikan saya lompat dari Monas. Seperti itu, ya. Oke, ini siapa ini? Coba kita lanjutkan dulu satu. Ini siapa? Halo, Bang. Halo, Bang Edi. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Oh, Kristen. Ya, gimana, Kristen, Bang? Bang. Ya, Dari sini, Bang, saya semakin kuat iman saya, Bang. Tentang penjelasan penyaliban tadi, Bang. Iya. Memang betul, Bang, kata Bang ini memang betul, memang berat, Bang. Walaupun Ya, sudah mereka disuruh itu mereka datang ingin membantah, tapi bantahan mereka tidak lebih jelas daripada apa yang dipaparkan oleh Bible. Jauh tidak lebih jelas, gitu loh. Ya, Karena di Bible kita sudah lebih jelas ya, bagaimana rinciannya, penyebabnya, apa kejadian kronologisnya, tanya jawab antara imam-imam kepala, Pilatus, itu
kebangkitan dan lain sebagainya. Muncul Quran dari Arab Saudi 700 tahun setelah peristiwa, bukan dari saksi mata, bilang tidak disalib, tapi yang ditanya siapa yang disalib, mereka sama. Itulah dengan umpama itu tadi, Bang. Ada orang mau bantah Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Harusnya dia wajib. Bang, benar. Harus itu. Siapa kalau gitu, kalau presidennya bukan Soekarno? Siapa? Namanya siapa? Ya. Pokoknya Harus ada jawabannya. jawabannya pasti pokoknya ada lah. Pokoknya ada. Kalau seperti itu ya ya gampang aja, Bang, kalau kayak gitu. Udah selesai, Pokoknya nggak ada pertanyaan lagi. iya, repot kalau pokoknya begitu, berat. Saya ini Kristen awamnya tidak terlalu mengerti seperti abang. Saya berterima kasih, Bang, mendengar debat-debat Sama-sama, Bang. abang ini. Sama-sama. Lebih cerdas lagi ke depan, Bang. Lebih percaya. Amin. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada para penonton di TV. Makasih teman-teman yang sudah support. Saya ucapkan makasih teman-teman. Terima kasih. Oke, Bang ya, Bang Smaker, mungkin kita rehat dulu, Bang, karena saya sudah siaran berapa jam ini? Sudah Memang butuh 3 jam. bentar, Bang. Iya. Oke lah, kita rehat dulu ya, Bang ya. Aduh, Bang. Kasih ya, hormat, Bang. Terima kasih banyak. Oke, Shalom. sama-sama, Bang. Shalom, Bang Smaker. Ya, itulah teman-teman ya. Makasih Bang Bina Raja Wali. Terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, mungkin acara diskusi kita sudahi dulu. Ya, sekali lagi teman-teman, mari kita support, kita wujudkan. Makasih Bang Dayak, makasih Bang Dayak ganteng, makasih Bang. Sekali lagi teman-teman ya, saya mengumumkan bahwa marilah kita wujudkan supaya rumah apologet kita cepat berdiri, teman-teman. Jikalau kita semua kompak, teman-teman, ya, rumah apologet itu tidak akan menjadi sesuatu yang tinggi sekali atau di angan-angan atau hayalan, tapi itu sesuatu yang mudah kalau kita semua bersatu padu mensupport ya teman-teman ya. Silakan teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet supaya kita bisa berapologet dengan tenang di sini, teman-teman ya. Teman-teman bisa support